Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya sebelum menyampaikan materi pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis adaptasi dan ciri khusus makhluk hidup. Nah, sebelumnya bisa dibuka untuk blognya Mbak Ina yang bawa HP. Kita akan bahas yaitu ada materi adaptasi. Nah, adaptasi ini dalam artian adalah penyesuaian. Nah, adaptasi merupakan penyesuaian dari yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungan yang di tempat tinggali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan hidup baik di alam, di tempat tinggal, di tempat kerja, dan di lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Nah, menurut teori evolusi Darwin adalah di mana mekanisme biologis pada organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau perubahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Nah, adaptasi makhluk hidup ini banyak hal yang bisa diadaptasikan seperti karakteristik tubuh dari makhluk hidup itu sendiri dan tingkah laku makhluk hidup itu sendiri. Nah, ada 3 jenis adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, bisa dibacakan Mbak Ina, apa sih adaptasi morfologi itu? Pengertian adaptasi morfologi yaitu di mana adaptasi ini makhluk hidup melakukan penyesuaian dengan merubah bentuk organ atau struktur tubuh terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi sendiri adalah adaptasi yang mudah dikenal atau dilihat karena tampak, seperti burung yang memiliki kaki sesuai lingkungannya atau tempat tinggalnya, dan ciri daun yang berbeda-beda sesuai karakteristik lingkungannya. Nah, dari adaptasi morfologi ini kita bisa melihat ciri-cirinya dengan fisik atau bentuk tubuh dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, contohnya itu burung pelatuk, di mana mereka memiliki ciri khusus yaitu memiliki paruh yang panjang dan lancip sehingga bisa mematuk makanan mereka seperti semut yang ada di pohon. Baik, yang selanjutnya itu ada adaptasi fisiologi. Bisa dibacakan Mbak Husna? Adaptasi fisiologis merupakan adaptasi yang dimana cara makhluk hidup itu untuk menyesuaikan dirinya pada lingkungan melalui fungsi kerja organ tubuhnya. Tujuannya untuk bertahan. Adaptasi fisiologis ini bersifat reversibel atau bisa kembali ke semula. Contohnya yaitu bebek yang memiliki kaki yang bisa memudahkan dirinya di air dan memiliki selaput yang dimana bisa memiliki selaput yang bisa memudahkan untuk bebek berenang. Nah, baik, selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Bisa dibacakan oleh Mbak Nurul? Adaptasi tingkah laku yaitu adaptasi yang paling mudah untuk diamati karena di mana cara pengadaptasiannya itu dengan organisme merubah tingkah lakunya agar bisa diterima di sebuah lingkungan yang ditempatinya. Inti tujuan dari adaptasi sendiri yaitu untuk mempertahankan hidup makhluk hidup itu sendiri sehingga mereka bisa mempertahankan diri dari
musuh dan bisa mempertahankan diri dari perubahan lingkungan tempat tinggal mereka yang terjadi. Jadi, tujuan adaptasi sendiri yaitu untuk mempertahankan hidup makhluk hidup itu sendiri dari bahaya musuh maupun dari perubahan lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, contohnya itu ada ciri khusus dari hewan cicak. Nah, di sini ada yang pernah melihat hewan cicak? Pernah. Kenapa sih hewan cicak saat merayap di dinding itu tidak terjatuh? Ada yang Nggak tahu? tahu. Karena di kaki-kaki cicak itu terdapat selaput lendir yang bisa merekatkan kaki cicak ke dinding. Jadi saat mereka merayap, mereka tidak terjatuh. Nah, hubungannya dengan adaptasi sendiri yaitu di mana saat mereka bertemu musuh, cicak bisa melakukan anatomi, yaitu mengelabui musuhnya dengan memotongkan ekor mereka sehingga musuhnya berpikiran bahwa ekor itu adalah cicak tersebut, sedangkan cicak itu bisa kabur dari musuhnya tersebut. Nah, selanjutnya agar kalian lebih jelas lagi tentang apa sih adaptasi dan ciri khusus makhluk hidup, Ibu akan menonton satu video pembelajaran yang membahas tentang adaptasi dan ciri khusus makhluk hidup. Sejak kapan kalian bersama? Hai teman-teman, apakah kalian tadi melihatnya? Sebelum mengatakan teman itu beradaptasi dengan baik, aku tidak menyadari. Apakah kalian tahu adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan dengan lingkungannya? Mereka melakukannya agar sedapat mungkin dan mampu melindungi dari musuh. Sama seperti bunglon yang mengubah banyak burung mereka menjadi sama seperti warna yang lainnya. Hal mereka lakukan untuk melanggar musuh. Ayo, aku perlihatkan cara adaptasi makhluk hidup yang lain. Gulu adalah tempat yang sangat panas dan kering. Karena hanya harus air, makhluk hidup yang dengan sangat beradaptasi. Gulu mengetahui ini dan beradaptasi dengan kondisi ekstrim besar adalah unta dan kampus. Hewan seperti unta dapat melihat lemak dan tubuh mereka untuk menjaga hidup. Hal ini membuat mereka menjadi menemukan air dan makanan yang banyak. Badan yang tebal menggunakan mereka untuk memakan tanaman seperti kaktus yang ada tanpa merasa kesakitan. Sementara kaktus memiliki batang yang besar dan daun kecil untuk dipilih. Mereka mampu menyimpan air dalam jumlah besar dan mengurangi kehilangan air karena pengeluaran. Tanaman lain beradaptasi dengan cara yang berbeda. Mereka beradaptasi saat musim kemarau dengan menggunakan tujuannya adalah untuk mengurangi hilang pencernaan air akibat pengeluaran. Sementara tanaman seperti kangkung senar memiliki kartu mengatasi cairan manis. Cairan ini akan menarik serangga. Kemudian kangkung senar akan memakannya. Dengan cara ini, kebutuhan nutrisi mereka akan terbagi. Di dalam laut, para hewan juga beradaptasi agar tetap hidup. Untuk melindungi diri dari musuh, ikan buntal menghubungkan badannya dengan duri. Sementara cumi-cumi menyemprotkan benda mereka. Menarik sekali bukan cara makhluk hidup beradaptasi. Jadi gimana anak-anak, apa sudah paham setelah melihat video yang Ibu tontonkan tadi? Sudah. Baik,
Ibu, usaikan pembelajaran pada hari ini, kita baca doa Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.